Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anindya Fawati dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Manajemen Pemasaran semester 5. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa, yang terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Menemukan potensi mobilisasi aset desa, 3. Model integratif kewirausahaan, 4. Menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa, 5. Alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Pendahuluan. Potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Pentingnya peran pemuda dalam mengembangkan program pembangunan perdesaan yang dirintis secara berkelanjutan oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan di desa dilakukan oleh pemuda. Kapasitas pengetahuan, semangat serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah perdesaan. Dengan momentum perubahan paradigma pembangunan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama ada peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya manusia, geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua itu ada mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang terakhir ada mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran ataupun untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan menurut Kartika pada tahun 2013. Perspektif baru pembangunan desa menjadi alternatif baru bagi desa untuk menempatkan warga desa termasuk pemuda sebagai subjek dalam pembangunan desa yang berupaya membawa cita-cita kesejahteraan bersama dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Tinjauan pembangunan desa tersebut, kewirausahaan dan partisipasi digunakan untuk melakukan analisis dan pembahasan tentang aktualisasi peran pemuda terkait ide dan gagasan kreatif mereka dalam mendorong percepatan pembangunan di desa. Lalu yang kedua itu ada menemukan potensi memobilisasi aset desa, yaitu kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya.
Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Adanya kemampuan inovasi dan pemuda yang difokuskan pada peran ekonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara keberlanjutan organisasi pada wisata. Gagasan tersebut dapat memberikan peluang bagi masyarakat desa Ngelanggeran dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pengelolaan desa wisata. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur penggerak usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui Gerakan Banten Bangun Desa atau BBD, menjadi bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa. Selain itu, adanya unsur kreativitas yang merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Kreativitas dan kewirausahaan ini dapat diwujudkan melalui kemampuan membangun jejaring atau networking yang bagus sehingga memungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap usahanya. Pengalaman praktik yang dilakukan oleh kedua wirausaha muda dalam kajian ini menunjukkan adanya upaya memobilisasi partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial warga maupun kelembagaan desa. Kesediaan untuk saling berbagi peran, melembagakan nilai kerjasama sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberi kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada model integratif kewirausahaan tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang yang pertama ada peluang lingkungan. Kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Yang kedua ada karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi di desa. Yang ketiga ada konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat ada keunikan bisnis, konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial yang ada di desa. Yang kelima itu ada sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut, kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Ragam hasil outcomes berupa aktivitas bisnis atau usaha, nilai dan manfaat dari usaha baik produk maupun jasa, dengan dukungan teknologi maupun meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan aset termasuk membuka kesempatan kerja. Selanjutnya itu ada menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan. Tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, partisipasi juga dapat diartikan sebagai proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi
Aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa maupun rumah tangga. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Selanjutnya ada alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Alasannya yaitu karena para wirausaha muda ini muncul dari lingkungan sosial atau konteks desa yang memiliki permasalahan sosial berupa kemiskinan maupun pengangguran. Dengan bekal spirit kewirausahaan, mereka mampu melakukan pencarian dan pengimplementasian peluang bisnis sesuai sumber daya yang ada di desa dengan orientasi pemecahan masalah sosial di desa. Keterlibatan mereka dalam pembangunan desa menunjukkan bentuk partisipasi real yang berkesinambungan sebagai hasil proses interaksi antara kegiatan bisnis dan pengorganisasian masyarakat dengan menunjukkan orientasi budaya modern. Kreatif dan inovatif itu tentunya hal ini menjadi inspirasi bagi pemuda di desa lainnya agar berkontribusi bagi desa tanpa harus meninggalkan desa, melainkan membangun strategi kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan gerakan ekonomi berkelanjutan di desa. Secara jangka panjang, bentuk kontribusi para wirausaha muda ini dapat memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat perdesaan, baik di level lokal daerah maupun nasional. Mungkin itu saja review jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.